Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Justisia Mevela NIM 1814080074 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian kelas Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang topik 8 yaitu laporan penelitian. Yang pertama yaitu pentingnya laporan penelitian. Laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Yang pertama bentuk laporan penelitian, yaitu laporan riset untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang ketiga, laporan riset yang dituliskan untuk jurnal akademik. Yang keempat, laporan riset yang dituliskan untuk media populer seperti koran dan majalah. Selanjutnya yaitu tentang tujuan laporan penelitian, yang bertujuan dengan 3 tujuan. Yang pertama, laporan dibuat untuk dipublikasikan. Yang kedua, semua hasil penelitian akun dicantumkan dalam laporan penelitian. Yang ketiga, laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Materi kedua yaitu tentang aturan laporan penelitian. Yang pertama, pengetikan. Pengetikan terdapat beberapa poin, yaitu kertas single right. Yang kedua, margin 4 cm kiri, 2,5 kanan bawah, spasi 1,5, before after 0 pt. Justify, huruf berwarna hitam pekat dan seragam, penggunaan huruf miring dan tebal sesuai kaidah. Yang kedua, kertas. Kertas terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, A4 atau 21 cm kali 29,7 cm. Yang kedua, 80 gr. Yang ketiga, putih polos. Selanjutnya yaitu kata pengantar. Spasi 1,5 sesuai lampiran. Ucapan teori naskah dimulai dari pihak luar, lalu keluarganya berteman. Selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dan yang keempat, hasil pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya itu penomoran halaman. Yang pertama, angka Romawi kecil. Bagian awal laporan, mulai abstrak sampai lampiran. Yang kedua, angka Latin. Bagian isi dan penutup laporan diletakkan di bagian sudut kanan atas dari tepi kanan kertas. Halaman awal tiap bab tidak terdapat nomor halaman. Yang kedua, daftar gambar, tabel, dan lampiran. Spasi 1,5 sesuai lampiran. Bagian awal, halaman sampul, halaman pengesahan, dan halaman pernyataan. Bagian isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Materi ketiga yaitu tentang format laporan penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dengan poin 5, yang pertama latar belakang, rumusan dan pembatasan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Dan yang kelima, kerangka pemikiran penelitian jika ada. Selanjutnya yaitu bab 2 telaah pustaka. Bab 2 telaah pustaka terdapat 3 poin. Yang pertama, kerangka teori. Yang kedua, kajian penelitian sejenis. Dan yang ketiga, kerangka penelitian. Selanjutnya yaitu tentang bab 3 metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, deskripsi operasional variabel. Yang kelima, uji instrumen data dan uji prasyarat. Yang keenam, teknik analisis metode analisis. Selanjutnya, bab 4 pembahasan. Bab 4 pembahasan terdapat 5 pokok. Yang pertama, paparan umum overview, profile object atau research. Yang kedua, uji instrumen data. Yang ketiga, uji prasyarat. Yang keempat, estimasi atau spesifikasi model. Yang kelima, pokok-pokok pembahasan analisis. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kesimpulan. Yang kedua, saran atau implikasi hasil penelitian. Yang ketiga, keterbatasan penelitian atau rencana penelitian lanjutan. Materi keempat yaitu tentang contoh laporan penelitian atau skripsi. Di sini saya menemukan judul skripsi yang berjudul Analisis
briket serbuk gergaji kayu dengan penambahan tempurung kelapa sebagai bahan bakar alternatif. Bagian utama laporan penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat yang pertama serbuk gergaji kayu, yang kedua tempurung kelapa, yang ketiga arang, yang keempat briket, yang kelima jenis dan bahan briket, yang keenam sifat dan uji kualitas briket, dan yang terakhir bom kabrimeter. Selanjutnya pada bab 3 metodologi penelitian terdapat waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, alat dan bahan, serta prosedur penelitian. Pada poin prosedur penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama pembuatan briket, yang kedua uji kimia, dan yang ketiga pengujian fisik. Pada bab 4 hasil dan pembahasan terdapat hasil penelitian. Yang pertama uji fisikanya dan yang uji kimianya. Yang kedua pembahasan, yang pertama uji fisika dan yang kedua uji kimia. Pada bab 5 penutup terdapat kesimpulan dan saran. Yang keenam bagian penunjang laporan penelitian. Yang pertama halaman judul, yang kedua pernyataan keaslian skripsi, yang ketiga halaman persetujuan pembimbing, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam daftar tabel, yang ketujuh daftar gambar, yang kedelapan daftar lampiran, dan yang terakhir abstrak. Bagian penunjang laporan penelitian selanjutnya yaitu tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Terima kasih, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.